Kali ini kita akan membahas mengenai sistem inventory stock. Oke, langsung kita login. Ini adalah tampilannya. Ini ada menu-menunya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Dari user. Di sini kita bisa menambah user yang bisa login ke dalam aplikasi ini. Misalnya kita akan tambahkan data, misalnya Bambang ya. Alamatnya kemudian upload foto kalau misalnya ada ya, misalnya nggak ada ya masukin aja. Terus levelnya administrator. Ini setelah kita menambah user Bambang, kita harus mengatur hak aksesnya. Kita klik username Bambang, kemudian aksesnya dia bisa ngapain aja di aplikasi ini. Misalnya di sini ada 5 modul, kita harus men-setting akses untuk si Bambang. Misalnya dia punya akses yang semua ya, bisa view, kemudian bisa input juga, kemudian dia bisa edit, kemudian dia bisa edit juga, kemudian dia juga bisa posting transaksi di menu adjustment. Oke, kita submit, kemudian kita akan coba Bambang. Oke, kita sudah berhasil login menggunakan username Bambang. Nah, di sini menunya lengkap karena dia memang hak aksesnya lengkap. Nah, gimana kalau misalnya dia nggak ada akses untuk melihat misalnya stok gitu ya, kan dia stok nggak muncul. Misalnya di menu adjustment ini dia nggak ada akses, jadi nggak muncul juga ya. Oke, misalnya dia nggak ada akses untuk kalau di menu, misalnya di item group ya, misalnya dia tidak ada akses untuk menambah data, dia cek saja di sini data atau ketiganya lah, dia cuma bisa view. Kita submit, kita akan cek datanya seperti apa. Nah, di sini dia tidak ada tombol untuk tambah ataupun edit ataupun hapus, dia cuma bisa view aja. Kalau dia cuma bisa input, kita akan cek perbedaannya ya. Dia cuma bisa input. Oke ya. Terus ini kita kembalikan untuk membahas. Kemudian di menu item group, nah ini item group ini adalah menu untuk mengkategorikan item master ya. Kita akan coba tambah misalnya minuman. Kita sudah berhasil menambah kategori ini. Kita bisa mengupdate-nya ya. Kemudian kita bisa menghapus juga. Kemudian kita akan ke item master ya, untuk menambah data item masternya. Nah, ini kodenya, terus kemudian nama barang sesuai, terus jenis itemnya apa, sesuai jenis itu item grupnya. Di sini kita bisa menambahkan nama barang ya. Kalau misalnya kode barang diisi kosong, berarti nanti
sistem akan generate otomatis untuk kode barangnya. Misalnya kita akan menambah air minum galon ini, galon satuannya apa, which is kita menginventory untuk item ini satuannya apa gitu ya. Terus kemudian stok kategorinya kita minuman, kemudian kita save. Nah, kita akan cek minuman. Nah, ini kodenya generate otomatis ya. Kemudian kita akan coba tambah lagi, tapi dengan kode yang kita tentukan. Misalnya kita akan botol, kemudian satunya botol, kemudian kategorinya minuman, kemudian kita save. Nah, di sini kodenya sesuai apa yang kita input. Kalau yang pertama tadi di-generate oleh sistem secara otomatis, kemudian yang kedua ini kita input manual. Kemudian kita akan coba untuk bahas menu adjustment ini. Menu adjustment ini kita menu untuk menginventory di menu adjustment ini adalah menu untuk keluar masuk barang ya. Kalau misalnya ada barang masuk, kita tinggal input di sini. Kemudian kalau misalnya ada barang keluar, kita click out ya. Oke, kita akan coba input ya. Kita akan coba kemudian kita tambah kategori, misalnya testing penerimaan minum dari supplier aqua. Kita akan coba cari. Nah, di sini ada ya minuman. Kita bisa menambahkan lebih dari satu barang ya ketika penerimaan. Mineral, kita akan coba input, misalnya kita input untuk galon udah masuk 100, yang untuk air mineral botol misalnya 70 misalnya, jadi totalnya 170. Kita save. Nah, ini sudah masuk ya di transaksi adjustment, tapi statusnya open. Nah, status open itu ya sudah kita input, cuman kita belum menginputnya ke dalam laporan stok ya. Jadi kita harus melakukan posting. Nah, ini setelah kita posting, kita tidak bisa mengedit lagi item yang sudah kita item yang ada di sini. Jadi pastikan quantity ini benar-benar. Kalau misalnya ada kesalahan, nanti mungkin jalan keluarnya adalah untuk melakukan journal out ya, untuk dengan keterangan mungkin revisi gitu ya. Kita akan posting untuk memasukkan barang ini ke dalam stok. Nah, ini fungsinya juga untuk approval aja ya. Misalnya yang ini input ini adalah admin, kemudian yang postingin untuk misalnya atasannya, karena di tingkat perusahaan itu kan ada level-levelnya ya. Ada level admin, kemudian ada level atasannya leader atau supervisor. Nah, yang berhak memasukkan stok ke dalam sistem itu biasanya harus approval atasan. Nah, oke, kita akan coba postingnya.
sudah berhasil memasukkan item ini ke dalam stok, dan kita juga bisa melihat siapa yang melakukan posting ini. Namanya Bambang Cosplay Bambang, ini tanggalnya, jamnya ya. Di sini yang input juga gampang, jadi ketahuan ya yang input siapa, yang posting siapa. Kita akan coba cek di data stok untuk minuman ini apakah ada stok, misalnya air ya. Nah, di sini udah muncul ya stoknya ya. Kita juga bisa melihat nih, ini stok ini datang dan keluarnya dari mana aja. Kita bisa cek di sini. Barang ini masuknya dari jurnal ini. Kita bisa langsung cek, oh ini jurnalnya. Kemudian siapa yang posting? Oh si Bambang. Jadi kita bisa melakukan tracking untuk menganalisa masuk barang. Oke. Selanjutnya gimana kalau misalnya terjadi ternyata yang di input si itemnya yang tadi enggak 70, ternyata cuma 50, ada kesalahan nih ya. Kita tinggal buat aja jurnal untuk mengeluarkan sebanyak kelebihannya ya. Misalnya kelebihan 20 ya, harusnya kan 50 diterima 70. Nanti kita out aja, misalnya revisi, misalnya jurnal berapa ya. Kita tinggal bikin remark jelas-jelasnya agar mudah untuk kita analisa ke depannya. Kita import 20 untuk air mineral. Kita akan coba mineral kotor. Jurnal minus karena merevisi dari transaksi. Kita akan keluarin sebanyak 20, kemudian kita save, terus kita posting lagi. Kita akan cek ya, ini sudah terinput, revisi, adjustment. Nah, revisi dari adjustment ini, jadi kita bisa tahu nih adjustment 70 ini ada revisi, nanti kan kita tahu. Dan kita akan lihat apakah berkurang. Nah, ini sudah ya 50. Kita bisa cek transaksinya di sini. Total yang diterima 70, kemudian ada out sebanyak 20, 50. Nah, ini kita bisa tahu out ini kenapa. Kita cek di sini. Oh, ternyata ada revisi kelebihan input 20 misalnya. Oke, kemudian ini sudah ya, kita akan bahas di menu stock on hand ini. Tadi ya sebelumnya kan di menu stock on hand ini kita bisa ngecek available stoknya, stok by date ataupun stok secara global ya. Misalnya kita akan cek stok by date. Kita bisa cek nih, kita akan coba tanggal 19, akumulasi stok. Di sini tanggal kemarin adalah sebagai stok awal. Tadi sebelumnya kita sudah input ya, air minum galon sama air minum mineral. Nah, ini kita lihat ya, stok awalnya 0 karena emang kemarin belum ada penerimaan ya. Kemudian masuk 100, keluar 0. Yang air mineral masuk 70, keluar 20. Nah, jadi jelas ya. Kemudian misalnya kita akan tarik dari tanggal 20 sampai tanggal 20, berarti besok ya.
ini sebagai stok awal ya, tanggal 19. Kalian bisa download laporannya via Excel ya. Kita juga bisa mengekspor by item ya. Nah, ini adalah inventory-nya per item transaksi ya, kita bisa download di sini. Jadi kita gerakan barang per item juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.